Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Materi kelas 5 SD masih di sini bersama Ibu Nelly Hasni. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Atau ditulis seperti ini, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Bisa juga disimbolkan dengan huruf V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika dituliskan dengan huruf atau disingkat menjadi seperti ini, S sama dengan V dikali T. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Bisa juga ditulis menjadi T sama dengan S per P. Ya, untuk lebih mudah memahami materi ini, kita langsung saja ke contoh. Contoh soal yang pertama. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Dari soal ini kita dapat mengetahui waktunya T sama dengan 2 jam, jaraknya S sama dengan 90 km. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Kita jawab bersama-sama. V sama dengan S per T. S-nya sendiri adalah 90 km, T-nya adalah 2 jam. Sehingga 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Mira berjalan sejauh 24 meter dalam waktu 8 detik. Berapa sentimeter per detik kecepatan Mira berjalan? Ya, diketahui jaraknya S sama dengan 24 meter, waktunya T sama dengan 8 detik. Yang ditanya adalah kecepatan atau V dalam satuan sentimeter per detik. Ya, kita jawab bersama-sama. V sama dengan S per T. S-nya sendiri adalah 24 meter dan T-nya adalah 8 detik. Perhatikan, 24 meter ini akan diubah menjadi sentimeter. Sehingga perhatikan tangga ini lagi. Dari meter ke sentimeter, kita lihat ini turun sebanyak berapa tangga? Ya, 1, 2. Turunnya sebanyak 2 tangga. Sehingga dikalikan 100. Jadi, 24 dikalikan 100. Ya, ini dibagi dengan 8. Ya, 8 detik ya. Ya, sekarang 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Jadi, 3 dikalikan 100 itu hasilnya adalah 300. Satuannya sekarang sentimeter per detik. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan Mira berjalan adalah 300 cm per detik. Ya, selanjutnya kita akan ke contoh soal yang ketiga.
Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 4000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Ya, dari soal ini kita dapat menuliskan diketahui jaraknya S sama dengan 4000 meter, kemudian waktunya T sama dengan 5 menit. Apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah kecepatan atau V dalam satuan kilometer per jam. Ya, kita jawab bersama. V sama dengan S dibagi T. S-nya sendiri adalah 4000 meter, kemudian T-nya adalah 5 menit. Ya, jadi 4000 meter dibagi 5 menit. Perhatikan ini akan diubah dalam satuan kilometer per jam. Ya, di sini 4000 meter akan dirubah ke kilometer. Perhatikan tangga. Ya, di sini posisinya di meter. Akan diubah ke kilometer. Kita hitung bersama-sama ya, naiknya berapa tangga. Oke. 1, 2, 3. Naiknya sebanyak 3 tangga sehingga dibagi 1000. Jadi 4000 dibagi 1000. Ya. 4000 dibagi 1000 ya. Jadi diperhatikan 0 di atas ada 3, kita coret. Ya, di bawah juga 0-nya 3 kita coret ya, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 1, yaitu 4. Ya, perhatikan lagi yang di bawahnya menit ini akan dirubah menjadi jam ya. Menit, 5 menit akan diubah menjadi jam. Ya, 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Jadi 5 dikali 1/60. Hasilnya adalah 5/60. Ya, perhatikan. Ini dapat menjadi, ini awalnya adalah pembagian, dapat menjadi perkalian dengan catatan yang di bawah ini dibalik dulu ya. Penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Jadi seperti ini. 4 jadi berubah menjadi 60/5 ya. Jadi 4 dikali 60/5 ya. Jadi 4 dikali 60 adalah 240 dibagi 5. Hasilnya adalah 48 km per jam. Sehingga kesimpulannya adalah kecepatan sepeda motor tersebut adalah 45 km per jam. Ya, berikutnya kita ke contoh soal yang keempat. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Ya, dari soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Ya, diketahui waktunya T 2 jam dan kecepatannya V sama dengan 60 km per jam. Apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah jarak atau S. Ya, kita jawab bersama. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu, atau S sama dengan V dikali T. Ya, V-nya itu sendiri adalah 60 km per jam dan T-nya adalah 2 jam. Sehingga 60 dikali 2. Hasilnya adalah 120 km. Jadi, jarak antara kota A dengan kota B adalah 120 km. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ke-5. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 dan tiba di kota Q pukul 11.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam.
pertanyaannya, jarak kota P ke kota Q adalah titik-titik kilometer. Ya, kita buat dulu diketahui. Diketahui apa di sini? Ya, diketahui waktunya T sama dengan 11.30 dikurangi 8.30, itu hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktunya adalah 3 jam. Kemudian kecepatannya V sama dengan 55 km per jam. Ya, yang ditanya adalah jaraknya atau S. S-nya sini dalam kilometer. Kita jawab bersama. S sama dengan V dikali T. V-nya sendiri adalah 55 km per jam dan T-nya adalah 3 jam. Jadi 55 dikalikan 3 hasilnya adalah 165 km. Kesimpulannya, jadi jarak antara kota A dengan kota B adalah 165 km. Ya, sekarang kita ke contoh soal yang ke-6. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Ya, dari soal ini kita dapat menuliskan apa yang diketahui ya. Oke, diketahui jaraknya S sama dengan 4 km. Kecepatannya V sama dengan 250 meter per menit. Apa yang ditanya? Ya, pintar ya. Yang ditanya adalah waktu T dalam menit. Ya, kita jawab bersama. T sama dengan S dibagi dengan V. T itu adalah waktu, S adalah jarak, kemudian V adalah kecepatan. Perhatikan dulu di sini, kecepatannya adalah meter, di sini satuannya, sedangkan jaraknya adalah kilometer. Ini harus kita samakan ya. Kita samakan ya. Jadi kita ubah dari meter kita ubah ke kilometer. Perhatikan tangga di sebelah kanan ini. Posisikan di meter akan diubah ke kilometer. Naiknya sebanyak berapa tangga? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Naiknya sebanyak 3 tangga sehingga dibagi dengan 1000. Jadi P-nya adalah 250 per 1000. Jadi satuannya sudah menjadi kilometer per menit. Kita masukkan ke dalam rumus ini. T sama dengan 4 dibagi dengan 250 per 1000. Perhatikan ini pecahannya 250 per 1000 ini dapat menjadi perkalian ya, ini kita balik nih pecahan yang ini. Sehingga jadi 4 kali 1000 per 250. Jadi 4 kali 1000 hasilnya 4000 dibagi dengan 250. Masing-masing nolnya yang di atas kita coret 1, yang di bawah juga dicoret 1 ini ya. Nah, sehingga sisa 400 dan 25. Kita bagi ya, 400 bagi 25 hasilnya adalah 16. Jadi, waktu yang diperlukan Ari untuk sampai di sekolah adalah 16 menit. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang terakhir. Ini adalah contoh soal yang ke-7. Ibu Rita naik motor ke sekolah yang berjarak 5 km. Bu Rita berangkat ke sekolah pada pukul 06:30 menit. Kecepatan motor tersebut 20 km per jam. Pukul berapa Bu Rita tiba di sekolah? Ya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. Ya, diketahui jaraknya S sama dengan 5 km. Waktu berangkatnya jam 6.30. Kemudian kecepatannya V sama dengan 20 km per jam. Yang ditanya adalah waktu tiba di sekolah. Kita jawab bersama. T sama dengan S dibagi V.
Ya, di sini satuannya sudah sama ya, masing-masing kilometer, jadi tetap tidak ada perubahan. Langsung saja. Jadi 5 dibagi dengan 20 ya. Jaraknya 5, kecepatannya 20. Jadi T sama dengan 5 dibagi 20. Ini kita masing-masing bagi 5. Jadi 5 bagi 5 ya. Kemudian 20 juga dibagi 5 ya. Jadi 5 bagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 20 dibagi 5, ini hasilnya adalah 4. Ini satuannya adalah jam ya. Jam ini akan kita rubah menjadi menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit, sehingga ini hasilnya adalah ya, ini jam kita rubah ke menit ya. Jadi 1/4 dikali 60, jadi hasilnya adalah 15 menit. Kesimpulannya, jadi Bu Rita akan tiba di sekolah pada pukul 06.30 ditambah dengan 15 menit. Hasilnya adalah 06.45 atau jam 6.45 menit ya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, coba selesaikan soal cerita kecepatan jarak dan waktu. Di sini ada 6 soal. Ya. Kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang telah Ibu berikan. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.